Banyak ekonom kebijakan publik yang menolak solusi resesi ini dengan alasan bahwa ekspansi kredit mencetak uang hanya merusak alokasi modal jika ekonomi sudah mencapai full employment, semua sumber daya terpakai. Jika ada proyek jalan tol merugi dan banyak pekerja konstruksi terancam kena PHK, mencetak uang dianggap sebagai tindakan baik untuk mempekerjakan mereka kembali tanpa merusak alokasi modal. Jika ada banyak proyek pembangkit listrik yang terancam bangkrut karena masalah keuangan dan banyak pekerjanya yang terancam PHK, kebijakan nasionalisasi perusahaan tersebut lalu mensubsidinya melalui anggaran negara yang sebagian sumbernya subsidinya berasal dari ekspansi kredit, itu juga dianggap sebagai tindakan baik untuk mempekerjakan mereka kembali tanpa merusak alokasi modal. Jika ada pabrik produsen baja merugi, hutangnya banyak pekerja pabrik terancam PHK, mencetak uang dianggap sebagai tindakan baik untuk mempekerjakan mereka kembali tanpa merusak alokasi modal. Alasan yang biasa digunakan adalah karena perusahaan-perusahaan tersebut too big to fail. Produk dan jasanya menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika dibiarkan bangkrut, akan mengancam hajat hidup orang banyak. Katanya, semua tindakan tersebut dilakukan demi kesejahteraan umum. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah proyek jalan tol tersebut merugi, proyek pembangkit listrik tersebut terancam bangkrut, pabrik produsen baja merugi dan hutangnya banyak. Itu terjadi karena mereka tidak efisien, salah alokasi modal, sebagian petinggi perusahaan tersebut juga mungkin korupsi, salah memprediksi keinginan konsumen, gagal melayani keinginan konsumen dengan efisien sehingga merugi dan bahkan terancam bangkrut. Jika pemerintah memaksa perusahaan-perusahaan sampah ini beroperasi lagi dengan pendanaan dari luar, bukan dari laba perusahaan, itu hanya akan menunda kematiannya dan memboroskan sumber daya yang seharusnya dipakai oleh perusahaan yang lebih efisien. Ini disebut zombie company. Soal pengangguran, seringkali orang menganggur karena mereka menuntut gaji yang lebih tinggi daripada nilai produktivitas mereka. Inflasi hanya bisa membuat mereka bekerja jika mereka tertipu. Misal, buruh minta gaji 10 juta, bos cuma sanggup 8 juta sesuai produktivitas, jadi buruh menganggur. Ketika pemerintah cetak uang, harga barang naik, biaya hidup naik. Lalu akhirnya bos sanggup bayar 10 juta karena uang beredar banyak. Buruh senang dan akhirnya bekerja. Tapi 10 juta sekarang cuma bisa beli barang setara 7 juta zaman dulu. Kesimpulannya, buruh menerima pekerjaan itu karena mereka blindly content, terkelabui, puas secara buta, tidak sadar gaji real mereka sebenarnya turun. Ekspansi kredit saat resesi hanya akan menyebabkan menumpuknya masalah di atas masalah. Ekspansi kredit tetap menyebabkan siklus bisnis, terlepas dari apakah ada pengangguran atau tidak. Mencetak uang saat resesi tetap akan membuat suku bunga terlalu rendah dibandingkan dengan keadaan alamiahnya. Suntikan kredit ini menghalangi proses pembersihan alami pasar. Alih-alih sembuh, ekonomi justru didorong masuk ke boom palsu yang baru. Akibatnya, di masa depan kita harus membereskan dua tumpukan masalah. 1. Sisa kerusakan alokasi modal dari boom lama yang belum tuntas. 2. Ditambah kerusakan alokasi modal baru dari boom buatan ini. Pemulihan nanti akan jauh lebih menyiksa.